manis, Bandung manis, Bungaroro, 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 Loh, sebenarnya itu bukan petani. Bapak semua adalah tani. Kalau petani itu adalah kata-kata yang dicetuskan Soekarno saat itu. Jadi tentara pun petani. Petani itu adalah penyangga tatanan negara Republik Indonesia. Salah kaprahnya orang-orang menganggap apa itu penggarap sawah itu petani. Bisa kaprah. Jadi harus mulai kita luruskan pelan-pelan. Makanya Multida Nusantara 3 tahun kemarin, tahun 1,5 tahun kemarin mulai program. Pada saat itu dulu saya melakukan penelitian baik air, padi, tanaman dan yang lain-lainnya. Intinya saya keliling sampai di Jerman sampai NTT. Intinya tani kita, penggarap sawah kita, penggarap kebun kita itu menghilangkan etika. Kalau kita ngaji, dasar di Islam ada ilmu taklim mutaklim, ditinggalkan. Pak Sekdes yang begitu hebat, pernah enggak datang ke sawah, bicara ke sawah? Tadi Bapak, kamu sudah makan hari ini? Belum. Enggak, belum ada Sekdes sama Pak Lurah. Jadi kalau dapat masalah lari ke sawah. Itu yang salah. Akhirnya masalah-masalah di apa itu di kepala desa di rumah dibawa ke sawah. Sawahnya mengkerat, Pak. Lah. Akhirnya flashnya padi ini nggak bisa masuk ke isi, masuk ke otaknya dia. Ini yang saya teliti. Ini dari IR dikawinkan karena kita sayang sampai tumbuh seperti ini, Pak. Dan saya tidak memakai anorganik. Kita memakai apa? Mikroba. Bener. Dan insya Allah tahan penyakit. Gitu. Saya di Bojonegoro sampai taruhan, Pak. Di Jawa Tengah taruhan. Di Indramayu taruhan. Karena kan saya bukan, katanya Kang Helu bukan petani, saya bukan penggarap sawah. Tapi dulu saya dengan ibu saya masih kecil diajak tanam, terus dijual untuk pabrik enggak. Jadi itu. Ini kita tanam, kita silangkan, ada sekilo. Dari sekilo sekarang di Sumsel ada 300 hektar sudah tertanam. Di Jawa Timur ada di sini hampir 1000 hektar. Kalau ngerawatnya salah-salah, per malai dapat 450 sampai 480. Pertama asal-asalan. Itu pun seperti Pak Sekdes garap apa itu laporan di mana istrinya ke sana punya masalah sana itu dapat 480. Bulirnya kalau itu tidak di apa itu dikalikan 480 akan dapat 8 ton sampai 9 ton per hektar. Itu perkalian matematika. Yang kedua, di Sumeneb sudah dapat 570. Oh, yang di Sumeneb malah yang pertama. Itu 570 dapat 12,2 ton per hektar. Jadi perlakuan saja. Karena selama ini kita tidak memperlakukan padi ini sebagai manusia, sebagai makhluk.
Yang kita perlakukan adalah padi, timun, dan yang lain-lainnya itu adalah jajahan kita. Adalah kamu tak tanam, kamu harus apa itu menghasilkan, harus tak makan, tidak boleh. Ilmu etika lalu kita manfaatkan lagi. Jadi akhirnya seperti ini, Pak. Ini tadi saya nggak bawa dari rumah, Pak. Saya ngambil di Klumprit di pojokan Cilacap. Ini pun padinya apa itu kebanjiran. Kalau nggak kebanjiran saya nggak tahu, Pak. Tapi bagus, lumayan bagus. Sayang penggarapnya ini waktu nyemprot mengeluh. Ini nggak boleh. Jadi kita suka, kita beri kesenangan. Kalau bisa bawa waktu nyemprot selawatan, yang bisa selawatan. Dan di sini gending-gendingan silakan. Jadi ini sambil nyanyi, sambil digudang, insya Allah kita lebih target. Jadi hitung-hitungan kita satu kali panen, kalau dikelola dengan baik. Kemarin di Bojonegoro itu 1 hektar itu laba bersih. Kang Helmi sudah dapat bagian, dapat 35 sampai 37 lah kalau di warket gitu. Tapi kalau tenaganya apa itu Bapak sekalian di itu dan mungkin sampai 40-an itu 1 kali tanam. Nah, maksud kita akan membuat sebuah rantai setelah ini. Ya tahu Kang Helmi dibawa di mana, dijadikan berasnya ini, dan kita kerjasama dengan BUMDes atau bagaimana. Ini untuk memajukan dari BUMDes. Kita nggak nunggu bantuan dari pemerintah. Di situ ada CSR lah, kita pakai, kita itu kan. Loh, kita membangun negeri. Makanya saya tidak bisa apa-apa, saya bisa mensupport melalui koperasi kita ini. Kelola desa kalian masing-masing. Majukan desa kalian masing-masing. Apabila ada potensi laporkan, bikin RAD, bikin keinginan, itu yang kita lakukan untuk padi. Intinya nggak mulu-mulu saya nggak etika di padi. Perlakuan padi itu harus kita manusiakan. Saya majukan nanti. Kita ada program namanya Hotel Domba. Mungkin di YouTube ditulis, dicari Gus Robi atau Bunda Roro atau Hotel Domba, muncul kita dari Sualalin itu. Lihat di sini. Kami akan kerjasama apabila ada 1 hektar. Kalau tidak bisa dibicarakan dengan Pak Kades nanti apa itu namanya bikin kandangnya. Kita siap mengisi domba, kita siap mengajarin bagaimana makannya gitu. Dan manajemen terbuka, tidak ada yang namanya tertutup. Kita bikin manajemen terbuka. Kalau 1 hektar akan menjadi 95 sampai 97, lihat tanahnya 97 kandang. 1 kandang 6 kali 12. 6 kali 12 1 kandang, kalau apa itu nanti diborongkan 1 kandang itu 30 juta. Betul. Jadi pembagiannya nanti pemilik tanah 15%, pemilik kandang 15%, investor mendatangkan domba dengan makanannya itu 50%, sisa 20%, 15% ini untuk apa itu manajemen, yang 5% untuk CSR desa. Itu yang kita lakukan. Dan 1 kandang 6 kali 12 isinya 100 ekor. 100 ekor domba. Dan 3 bulan panen. Kita dapat kuota Pak Kades, ngirim ke Brunei 5.000 per bulan. Karena ada PMK ini berhenti. Itu yang kita jalankan. Dan yang kita jalankan apa potensi-potensi desa, laporkan kepada Kang Helmi, Kang Indra, Kang Muji. Ayo kita duduk bareng. Saya kepingin majukan desa sampai masing-masing.
Nah, paling ada pertanyaan, daripada kami tidak punya partai, kami bisa bersinggungan dengan siapapun. Kami adalah orang-orang independen yang kepingin negeri ini kembali seperti dulu. Jelasnya enak. Saya pernah ke Thailand, Pak. Di sana itu profesor-profesornya dari Jawa Tengah. Jadi pari sana, padi sana, gabah sana, beras sana, itu ilmu Jawa Tengah. Ilmu wong Jawa Timur perbatasan. Dulu oleh pemerintah dimusuhi, mencipta tim dimusuhi dan yang lain-lain lari. Di sana ditampung, dikasih tempat. Itu ceritanya. Tapi nggak ada apa-apanya dengan ilmunya Indonesia. Benar. Makanya, ayo kita memulai paradigma. Jadi kita tanamkan etika leluhur kita. Tanam padi. Nah, tadi saya ke belakang, mohon maaf, Pak Parno, ini gurunya Agil ini. Nah, tapi nggak Pak, mohon maaf, karena di sini sakit. Tadi saya ke belakang. Kenapa? Bubuk kacangnya salah. Karena kita ini sudah di-setting oleh kapitalis menjadi instan, tidak mau berproses. Tuh, karena Anda lihat, nanti yang kena pupuk kita dengan yang tidak kena pupuk kita akan kegemburan tanah dan yang lain-lainnya. Begitu Pak. Kalau saya nggak kita mulu-mulu, ayo kita kerjakan bareng. Kalau bisa kita bikin ekosistem di sini. Kalau bisa Pak, di sini ada 100 hektar. Saya support besar-besaran dan saya dirikan di sini nanti penggilingan Pak. Dan saya nggak kepingin gabah yang keluar dari daerah ini. Yang keluar adalah padi, gandum, atau beras, gandum manis. Bukan gabahnya. Bayangkan ada pemasukan berapa dari desa? Lah pemuda-pemuda sing pinter IT, yang senang-senang YouTuber, kita kasih fasilitas, mungkin minta tempat di balai desa untuk mempromosikan desa ini. Kita dapat dengan beras, ini namanya berasnya kelebihannya ini ini. Nah, syukur dengan adanya air ini orang-orang yang lain ini ditarik melihat apa itu bagaimana tadi Sumbaroro ini apa hijau, tapi ya itu konsekuensinya. Pak Lurah harus bersihkan desa, jalan-jalan harus diperbarui. Nah itu jalan-jalan diperbarui nggak boleh. Nah, akhirnya desa kita begitu banyak orang untuk melihat apa itu namanya padi dan pembelinya yang modern. Kami siap support, tapi saya ngomong di konkret. Apabila ada 300 hektar Pak, ini tiap hari kita tanam 3 hektar, setelah 3 bulan kita panen 3 hektar tiap hari tanam 3 hektar, panen 3 hektar. Wih, bayangkan, asik. Itu tidak pernah dipikirkan. Negara kita tidak akan pernah memikirkan rakyat. Program menghabiskan anggaran. Uangnya kemana? Sebenarnya bantuan pupuk bagus, tapi setelah diberi pupuk dibiarkan. Panennya kemana? Apa itu namanya itu PPL? Apa itu namanya ajarannya itu kemana? Sirkulasinya kemana? Nah, ini yang penting. Sebenarnya pemerintah harus adil di tengah-tengah masyarakat untuk itu. Dulu, Pak Lurah dan Bupati namanya. Itu Bupati. Bupati ada sini. Orang yang mau beli beras masuk ke apa itu BUMD.
Nanti ya begitu masuk ke BUMDes dulu, nggak ada pemasukan, ada selisih 50 rupiah per kilo, kali cek berapa, bisa kita rendah. Anak-anak kita akan bangga. Lah kalau sudah banyak, bisnis itu kan bisa dibuat drone. Lah, ide-ide seperti ini tuh harus diikuti. Kami siap. Apa yang diinginkan desa Gandring Manis ini, kami siap support. Dengan ini, dengan hitung-hitungan. Jadi harus dimanajemen dengan baik. Intinya dimanajemen. Kalau manajemennya baik, waduh, insya Allah, ya Indonesia akan ini tidak mulai perang. Pangan akan sulit. Harapan kita di Indonesia tidak ada yang lain. Oleh siapa? Dari Paulus, dari Yesus dulu diibaratkan di sini. Dari mana? Dari Nabi kita. Rasulullah mengatakan, carilah nanti di hari kiamat yang bisa melindungi adalah negeri yang ada bukit barisannya. Usman aja diperintahkan kepada ke Sumatera, makanya selalu di Mekah. Ada hadis, ada yang mengatakan bahwa pusaka merah dan putih itu adalah negara yang terkuat. Tuh, siapa yang muncul? Ya kita, dari kita. Jangan mau dijajah, kita harus menjadi tuan rumah di negeri kita sendiri. Itu. Jadi saya di sini membagikan apa yang disupport. Kalau masalah padi, saya support. Itu yang terjadi kalau sudah 8 kali tanam. Budara yang sudah disilangkan lagi dan dibuat banyak gennya, insya Allah ini sudah 700 sampai 800. Nanti yang sudah nanam budara yang ini sampai 8 kali atau 3 kali, kita akan menurunkan yang 800 bulir sampai 900 itu ya. Tapi ya gitu, memang agak besar, batangnya memang besar, tapi panennya hampir sama ya Pak, yang mengatakan itu dengan tetangga-tetangga yang sama. Jadi panennya itu tidak cepat, tidak lama, sama. Itu di mana itu? Di Bojonegoro 90 hari. 90 hari lebih 2 hari itu 92 deh. Jadi gitu. Lah, siapa tahu nanti ada yang pintar di sini. Disilakan. Kita kasih apa itu disilakan. Kita itu kepingin Indonesia ini makmur. Kita itu kepingin Indonesia ini seperti dulu. Suasana India, Sri Lanka, Ethiopia pernah kita bantu. Sekarang negeri kita ini negeri kaya. Kalau tidak dari kita, siapa lagi? Ya kalau sampai ya tani ini kuat, kompak, apa yang terjadi? Negara kita kuat. Negara kita akan daulat pangan, tidak kekurangan, dan tidak akan perang. Itu tujuan saya cuma mengingatkan bahwa negara kita ini negara besar. Nah, kalau penting cuma apa? Kecil, cuma kendaraan untuk menuju ke sana. Ini yang saya harapkan. Jadi pemimpin daerah ini muncul, petani ini muncul, tani muncul, pengusaha baru ini muncul. Jangan khawatir. Kalau kita mau bergerak, mau berusaha, Allah memudahkan semuanya. Itu kalau hati. Kalau bersama dengan baik, Pak Is ini nanti yang kedua kalinya harus 550 sampai 570 per bulan. Tapi yaitu mohon jangan dibubuhi kimia. Pun lah percaya, weh, gitu. Sampai itu gara-gara gak percaya, bisa muli. Empun. Lah memang ada itu, ada jatah dari Pak Kades diberi kan Pak Kades kan kaya.
Tung ya, tung itu nggak apa-apa, manfaatkan yang lain. Kalau yang ini tolong, dan insya Allah lebih murah. Apa itu namanya? Memang kita mengeluarkan tenaga import itu 8 kali, itu saja kelemahannya di situ. Tapi kalau memang hamparannya sudah banyak, nanti Mas Elmi ini akan apa itu namanya? Akan pakai drone. Nah, sekarang anak muda yang bermain nyemprotnya itu. Terus kalau masalah apa itu tadi apa itu robot, sebenarnya kalau hara kita itu bagus, ya itu tidak akan muncul yang namanya apa itu gulmanya, ya. Pais banyak, saat apa rumputnya banyak, ada, tapi nggak banyak kan? Nggak banyak itu. Nanti kalau itu nanti ada teman yang punya, coba saya tanyakan. Kalau masalah apa itu mesin, waduh masih belum ada. Tapi bagaimana pengolahan air sama itu saja akhirnya nggak tumbuh. Gitu. Di situ itu gulma itu kan timbulnya dari unsur-unsur kimia sebenarnya, bukan dari unsur-unsur yang apa itu organik. Begitu. Itu yang apa itu yang ada. Jadi tinggal pengelolaan dan etika. Nyoba kita yang kedua ini Pak Is, apa itu SOP-nya diketatin dan tidak akan ada rumputnya. Selama ini teman-teman tidak sambat rumput. Gitu. Tapi kalau di sini ada rumput, berarti ya itu tadi. Kalau ada begitu, ya mungkin kimianya masih banyak satu. Nomor dua, itu juga pelajaran dari Allah. Kita harus belajar membaca surat Tuhan dan tersirat. Kenapa pagi saya ada lojek? Kenapa pagi kita diserat Kristus? Kenapa? Pertanyaan seperti itu tidak pernah terbesit di otak kita sebabnya. Pokoknya nanam hasil. Jadi kan kita pakai. Domba juga begitu, nanti kalau ada apa itu peternak domba yang akan kita bina, yang akan kita kerjasama. Dan begitu. Jadi harus mengerti. Ngomong yang ada domba. Itu. Bukan kita gila, tapi domba itu juga manusia, mempunyai nyawa. Pati juga mempunyai nyawa. Itu yang diharapkan. Itu. Jadi uji coba nanti, kalau memang di sini mau ada coba, yaitu ajukan Kang Helmi, Kang Indra ataupun Kang Budi, ajukan dengan syarat surat tersebut ditandatangani oleh Pak Kades bahwa tanah tersebut tidak bersengketa. Jadi pernyataan saya mempunyai tanah, saya menyatakan 1 hektar tidak bermasalah dengan keluarga karena ada 7 titik Parades. Setelah kita bangun kandang, kita deal dengan bapaknya, anaknya datang dibongkar. Ya, ini di Malang. Satu lagi di Malang, nggak jujur, karena kita terapkan kejujuran. Lahannya sewa dengan sepupunya datang yang punya nama dibongkar. Ada yang kita deal di Bojonegoro dengan anaknya, bapaknya nggak setuju dibongkar. Di Dampit ada nggak setuju, hilang. Katanya nggak bisa, kan besi tak? Jadi duit. Nah, jadi itu pengalaman kami. Kalian di Padi belum menemukan seperti itu. Tapi apa itu namanya perawatannya. Tapi kalau perawatannya bagus, 1 kali di Sumeneb itu sudah nyampe 500.000. Luar biasa, kaget. Orang Madura. Menurut orang-orang dan ceritanya kan sulit diatur. Tapi bisa seperti itu enggak? Kan seperti itu. Tidak semua orang Madura itu seperti itu. Orang Jawa Barat pinter-pinter dan terkenal dengan swasembada berasnya, dengan cara ke Jawa Tengah seperti ini.
nanam nggak bisa juga banyak. Apalagi jangan banyak kontraktor. Lebih enak diwingkes katanya orang Jawa. Dimasukkan rekening bisa jadi. 3 bulan kemudian pusing. Ya, itu yang kita lakukan. Jadi tidak bagi saja apa yang diinginkan daerah tersebut kami dan support, tapi kita duduk bersama, ngopi bareng, menyelesaikan bagaimana dan peraturannya, jangan sampai menyalahi aturan yang ada di Indonesia. Itu saja. Jadi mungkin itu dasar silaturahmi dan semoga tadi Bunda Lolo ini diterima di sini, utamakan rasa. Jadi itu. Dan jangan pernah menghina siapapun itu, karena kita tidak tentu baik. Kita tidak pernah sempurna. Itu yang terpenting. Terus jangan mengeluh. Waktu waktunya nyemprot dan yang lain. Jangan pernah mengeluh, karena mengeluh adalah doa kita. Nah, hiduplah dengan bahagia. Hiduplah dengan itu. Terus jangan seperti Pak I tadi. Ada bisikan tetangga begini, ditiru, hancur kita. Ya, baiknya. Kadus Bahrun. Jadi besok bisa hijau panas, tapi kan enggak. Nah, kompor banyak. Yang kompor tukang jual popo. Nah, tambah bro, tambah panas ya, enggak panas malah. Lalu. Nah, itu apa itu namanya yang bisa saya sampaikan, etika. Kami siap, apalagi bisa konsisten bisa tuh. Kami kepingin mulai di Pangandaran ya, di Pangandaran. Saya kepingin itu keluarnya itu jangan gabah, jangan jual gabah, jual beras. Kenapa? Jeraminya itu nanti kalau memang di sini ada yang namanya ternak, itu buat kita koper, kita fermentasi, dikasihkan makan kepada domba, dikasihkan makan sama sapi, itu. Nah terus jejaknya kita bikin areng, saya dibuka sama Turki sana, kita ekspor ke sana arengnya, jejak yang brosot itu, yang kasar itu. Nah, itu kita jalankan. Bayang yang lembut bisa buat makanan untuk energi, juga bisa buat makanan bebek, juga bisa buat makanan si domba. Nah nanti kalau ada di sini enak sirkulasi. Atau ini saya tantang aja Pak Kades, kalau ada tanah khas desa PKB yang 220 hektar atau 5 hektar, kita coba bikin edukasi. Jadi pemuda-pemuda ini diajari di sana. Ada domba, ada sapi, ada pati. Jadi pusat penelitian. Pusat penelitian yang menghasilkan di situ. Kalau memang ada, laporkan kepada DJ Pak Helmi atau Kang Mudi atau Kang Indra. Ayo kita duduk bersama, kita mulai bermunafah. Kami siap, tapi saya nggak bisa 24 jam. Mungkin baik pun, begini Pak, atau teknik saya turun. Tuh, kalau kadang ada SOP-nya, tidak bikin karena ketinggian diukur, untuk turunnya air seninya itu diukur, untuk apa itu kotorannya itu diukur semuanya Pak. Ada semuanya. Apa itu di sana. Gambarnya juga ada. Nah, terus itu ada satu titik Pak di sini. Ya, 1 hektar di situ untuk edukasi. Nah, nanti kalau apa itu dan itu tidak bau Pak, karena pakai fermentasi. Nah, siapa tahu nanti banyak bermunculan kandang-kandang kecil ini, kita yang ngikut dombanya.
dari kandang besar. Mungkin begitu Pak, karena 1,1 hektar itu isinya 9.500 ekor. Nah, kita bagi-bagi masyarakat akan nah, kita kembali ke desa itu berdaya. Itu sih. Kalau perkebunan, ayo kita coba dengan apa itu pupuk yang bersahabat dengan kita. Dan yakin apa yang kita lakukan itu berhasil. Gitu. Jadi itu yang dia sampaikan, dan saya juga mohon maaf sama namanya pakai kaos karena jadwalnya itu kan kesalah. Lah kesini karena tak kira salah. Saya biasanya paling rajin pakai anu lah berhubung lihat punyanya Pak Is yang bikin kesalahan gitu. Lah pas ngomong saya mohon maaf, saya pakai kaos. Iya, saya apa sungkan sama Pak Lurah yang berantem. Saya pakaian letak, bahkan seperti itu memang pakaian saya. Jadi itu, dan saya juga maju mundur itu mau ganti, nanggung, bentar lagi kita ke lapangan lagi ganti lagi. Ya sudah, pokoknya saya mohon maaf, saya bukan tidak menghargai tempat ini, tempat majelis ini, tapi itu jadwalnya kesalah. Jadi itu kalau ada pertanyaan dipersilakan, karena apa itu sampai jam 4 saya di sini sampai jam 4 saya mohon izin mau ke Pangandaran biar masih kelihatan matahari. Itu masih iya. Ini masih 1 jam, monggo yang ada pertanyaan dipersilakan. 30 menit. Berarti 30 menit katanya. Monggo. Terima kasih kepada Bapak Tim yang telah menyampaikan banyak hal terkait paritas Desa Roro. Apalagi tadi disampaikan produksi dan sebagainya, terus kemudian manajemen. Bapak Ibu yang saya hormati, awalnya saya Pak Dong ya, awal Desa Roro itu masuk ke sini sebenarnya bukan telat, tapi satu keberuntungan Pak Istanto dengan Pak Lili, karena di sini sudah pada nyemen. Maka dengan hal ini amat sangat luar biasa, Desa Roro masuk di Gandrung Manis. Harapannya satu manis bisa 900 butir ke depan. Untuk itu Bapak Ibu monggo, ini kesempatan yang baik karena jarang sekali bertemu dengan beliau Pak Ketum, ada Pak Musi, Pak Indra ya, bagaimana ke depan dan seterusnya. Apalagi kami domba ini peternak milenial, nanti silakan masuk diskusi dengan beliau-beliau yang lebih kajian seperti itu. Silakan Bapak Ibu, waktunya pengiringan saya serahkan sepenuhnya, progresnya mau seperti apa daripada Koperasi Multidaya Nusantara TV, apalagi ekonomi kerakyatan yang berada betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bos kita nih, Gus Ridho Irama, yang kami hormati dan kami banggakan, Bapak Kepala Desa Gandrung beserta jajaran kabupaten yang kami hormati, segenap kami undangan yang hadir pada kesempatan hari ini yang kami hormati pula. Pada kesempatan yang baik ini, tapi sudah panjang lebar disampaikan oleh sahabat kita, Mas Deni, kemudian oleh bos kita juga, Gus Ridho Irama. Kami hanya menyampaikan sejarah kenapa ada Desa Roro di Gandrung Manis. Bahwa kami pada waktu itu diperkenankan oleh Pak Karno. Ini tokoh petani pedagang petani Gandrung Manis. Saya diundang, diperkenankan dengan benih Desa Roro, karena kalau tidak salah dengar tadi oleh bos kita bahwa nama Desa Roro adalah diambil dari istri tercinta. Kebetulan di Gandrung Manis saya juga punya ibu, ya bunda, tapi bukan Desa Roro, Bunda Ani. Bunda Ani itu orangnya tinggi besar Pak, ayu banget. Ya gambaran saya mungkin paginya kayak ini, tinggi besar, rongganya
banyak mudah-mudahan gitu. Kemudian yang kedua ya, bahwa setelah kami laksanakan perlakuan ini sesuai dengan PS, karena saya yakinlah petani yang ada khususnya di Banyuwangi untuk menghilangkan urea ini masih sangat sulit. Ya kemarin ya saya itu memperlakukan urea itu sudah saya minimalkan dari kebiasaan yang saya laksanakan, sudah saya minimalkan. Akhirnya di sebelahnya juga ada harus kepriwe uripen Kotaringan itu sebelah saya. Ya. Dalam sepekan saya hanya menabungkan urea 25. Itu setelah ditabur selang beberapa hari tidurnya luar biasa. Iya, punya saya, tapi kan punya saya bukan yang lain. Iya, tidurnya luar biasa. Lah, bisa nggak sebelah itu Pak Bukan dulu. Asal bakul mesesi bukan Allah ya. Dikira saya ngambil mes terus. Sehingga anak-anak hijau, iya. Tuh. Provokator. Itu provokator yang tidak jelas. Ya setelah itu, setelah saya diperkenalkan dengan Bunda dalam benak saya mungkin ini jodoh saya. Mungkin jodoh saya. Jodoh kaliannya, ya. Itu. Saya punya keyakinan bahwa dengan Bunda ini pribadi saya akan bisa meningkatkan minimalnya ya produksi yang akhirnya income tambah. Kalau saya itu pimpinan negeri Pak, jadi lagi merintis dengan Bunda ini minimalnya ya apakah betul-betulan iya. Terus yang selanjutnya bahwa saya petani itu bukan petani yang terjun langsung Pak, kan bayaran. Sehingga setelah kami kalkulasi sekian banyak pembiayaan, kalau saya hitung itu, kalau di sini kan biasanya cuma perakapan ya, seperti itu 125 miliar. Itu biayanya kalau di total secara keseluruhan ini 1.500.000. Ini dulu saya dapetan, dapetan. Dikalikan kalau kemarin saya perlakuan di Merauke dari setengah tahun. Karena itu 135 pun kali 2. Terus mengambil izin dari itu karena saya dikasih 2 kantong dari Paparno. Saya 2 kantong, teman saya pagi itu juga 2 kantong. Tapi saya sedikit menerapkan tentang aturan dari Bunda walaupun masih mengajukan urea. Semprot obat semprot itu semuanya tak pakai. Kalau pagi ini ya tidak bisa tapi perlakuannya masih seperti biasa. Pakai urea, pakai semuanya pakai kimia. Paginya apa bukan untuk apa-apa, untuk pengganti. Coba yang pakai mekanisme aturan Bunda seperti apa hasilnya, kemudian yang pakai biasa nanti bagaimana. Saya lagi kompetisi dengan Pak ini. Akhirnya ini lagi kompetisi. Kemudian yang lebih tertariknya saya, ini mestinya ini harus menjadi komitmen bahwa petani itu sekarang itu lagi diberatkan dengan biaya operasional. Kalau saya ya, apa-apa itu mesti keluar uang, termasuk nenek gajah. Saya dulu saya jelaskan, dulu pagi gajah di keringakan itu dah kemarin habis 700.000 itu. Dari mana? Seolah-olah kayak bos, tapi yang orang jadinya dari mana? Ya dari hasil itu. Jadi kembali ke masalah Bunda termasuk di dalam itu bahwa yang lebih kami tertarik Bunda besok mau dibeli di lapangan. Artinya di paginya. Begitu panen
kering sawah berarti ya. Kering mana? Kering sawah. Itu akan dibeli dengan harga di atas rata-rata yang pasaran yang di sini. Ini yang saya tertarik. Karena apa? Akan itu bos. Uang bawon, banyak bahwa hasil panen setempat pada beberapa akhirnya apa? Biaya terus pakai mobil kembali ya 700.000 tidaknya kan alasannya rumah semuanya pakai uang. Sekarang untuk memanen saja ini kan dampak dari adanya BNT Debit. Setiap bulan yang dapat BNT kan dapat gajian 300. Pembangun lah masih banyak nampak berhasil lah bos. Itu juga seperti itu. Jadi sekali lagi kaitannya dengan Bindoro ini kami yang pertama kali nanam tentunya ya sebagai contoh. Kami tidak akan pamer dulu bos, kami berhasilnya kurang baik. Bila Bindoro dengan arah hasilnya ekspor nanti kalau begitu. Ya. Kemarin kita Mas Indra bikinkan banner. Setelah saya lihat bahwa batangannya kan tidak banyak ya, tidak ombol. Anak-anak tidak ombol. Ya, dengan tidak ombol kemarin ya toh saling efeknya aja. Bilang tidak Bindoro tapi ternyata cilik artinya enggak ombol gitu loh. Nah, termasuk kemarin Mas ini datang ke balai desa menyampaikan ke saya Pak, kalau Bindoro itu anak-anak memang tidak sama. Makanya tapi nanti menangnya itu dibeli gitu. Tapi kan saya belum yakin kenapa padi yang saya tanam itu belum keluar. Sekarang hampir sudah hampir keluar, ya baru, tapi belum menyeluruh. Ya mengikuti lah, memang belum kali. Jadi ada orang yang mengikuti dia. Ya barulah. Ini Ibu kami yang ada di desa Kediri tentunya karena ini kebanyakan masyarakat akan memperdomani Bindoro ini yang pertama belum keluar ke tanah. Hanya sekitar area stok area yang dimiliki oleh perangkat. Karena apa? Kami kepengen membuktikan diri. Orang kata ngomong kalah. Ekspresinya nanti apa promosi aku sama-sama hasilnya kan itu. Tapi saya buktikan dulu bahwa ini loh kesempatan yang diberikan oleh Bindoro untuk bisa menanam hasilnya nanti dia dapat besar. Dengan penataan itu saya kira petani itu kalau dobrak suruh menggunakan ini masih tambah-tambah besar. Tapi kalau sudah melihat bukti bahwa ini loh hasilnya seperti ini tidak disuruh pun akan besar. Oh, jadi sekali lagi karena ini adalah penanam perjalanan masalah saya ya, dan kemarin saya juga dengan ini saya tetapi kalau tingkat kedua saya tidak ragu. Saya sudah tidak ragu akan menghilangkan semuanya jenis kimia. Naikkan ya Pak, ya. Kalau besok milik saya 1 hektar, ya kamu 1 hektar. Kalau besok di MT yang berikutnya, insya Allah 1 hektar itu saya Pak. Karena yang 1 hektar masih di kembang sana. Kalau saya makan, yang kebetulan tangannya habis. SOP ya, yang 1 hektar besok. Ya. Ini yang mengikuti. Kami masih terngiang dengan Bindoro itu sudah awalan kami dan tentunya kami juga atas nama pemerintah desa Kediri sangat mengucapkan terima kasih yang setinggi kepada bos kita karena bagaimanapun ini sebagai panutan, sebagai tuntunan dan sebagai
motivator kepada kami bahwa bagaimana petani di Banyumanik ini akan tumbuh dan berkembang. Betul. Itu berapa gulirnya, apa yang kita ganti? Ya. Sebelum panen itu sudah ada gulirnya. Sebelum panen ada gulirnya, belum panen. Ya apa? Sebelum panen sudah ada gulirnya. Ayo. Bingung. Impian saya 2 tahunan saya punya Avanza. Berapa hektar? Avanza bobolan yang Nah, kalau besok 1 hektar dikelola dengan baik bisa. ini SOP ya. berapa ya? Amin ya. Kalau mungkin Kang Heri punya modal, Ya. akan ngabisin Avanza. Itu. Amin, berarti Tuhan saya kaya ya. Iya. Siap, siap. Kalau Kang Heri nggak punya, matur ke bos ya. Salurkan bos. Siap. Mungkin itu saja dari gambaran dari kami, mudah-mudahan ini bukan lagi apa-apa lah ya. Bismillah, kita lihat bareng-bareng bahwa ini adalah menurut saya proses bagus. Terus ada tuntunan yang rutin. Siap. Saya namanya Mas Dendi sudah ada, Mas Indra sudah ada, dan tadi sudah dimasukkan di grup juga. Oleh Mas Dendi. Mudah-mudahan ini awal yang baik, ya, karena tentunya dengan nama itu kan mudah-mudahan kita terus dihidupi. Irawan apa tujuannya? Orang yang selalu mengaburkan kebaikan. Jenengane anak. Bahkan untuk kita selalu sehat. Ya, dan mudah-mudahan kita digandrung. Mudah-mudahan kita digandrung. Ya. Siap. Berarti posisi tinggi ya. Nah, kemarin tadi siang lah ya, begitu Pak Kabir datang, akan punya apa itu pipa Anda. Itu sudah adu pipa dan adu ini. Alih-alih Pak Kabir alih-alihnya 2, panjang panjang, terus bos ambilkan di mobil. Setas gede banget, isinya alih-alih pipa karung karena mereka. Durai kalah, durai bayar. Baik, kalau pakai saya dari sini, tadi kan sudah bilang 100 hektar. Bisa lah. Ya. Jadi, kembali awal, jangan mulus-mulus dulu lah. Katakan kepada teman-teman kita yang akan berangkat, yakinkan diri itu. Kalau yakin, apalagi lahan sawah yang ini perangkat dari tepi jalan semuanya. Tepi jalan yang isi ke Pangandaran, nanti bisa lewat. Ini kok promosi. Kalau dah. Oh, maksudnya ditawarkan aku disewa Ya. Apa tahu ya? satu bau pak, sekitar 1 bau. Ya, ya jadi kedua saya punya kesangkot tadi ngomong ini dibayar pun dibayar pun malah Ya betul. karena diterus sama diterus tuh dan nanti kalau boleh punya duit Pak Nono, nanti bikin di pekerjaan. Nanti kita sewa. Nanti kalau itu hadir dari mereka juga tadi. Ya. Sewa semua Bapak. Boleh Pak sampai pertama. betul ya terus yang selanjutnya kalau tadi berbagai banyak apa yang saya dengar tadi beraninya juga dari besi ya. Jadi ini aktif ini. Karena tanpa oleh ya, kalau sekarang nggak mau saya. Nah, ya dibeli lah kadang-kadang dijual ini ya awal-awal sampai 25 kilo sampai 20 juta masih Pencet no.
masuk, enggak boleh. Ya nanti dapat itu karena waktu terbatas, kemudian mungkin nanti dari ya undangan ini ahli juga ya untuk bisa memberikan apa namanya masukan ya, berkaitan dengan apa saja yang mestinya terbaik untuk bicara. Tapi misalkan masuk di Bumdes, masuk di Bapoktan dan lain kita semuanya kerjasama untuk mencari kebijakan. Itu yang dapat kami sampaikan. Segala kekurangan maaf kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada ketum atau yang tadi ketua umum dan ketua operasi se Jawa Timur yang saya hormati, Indonesia yang saya hormati, kepada bapak-bapak semua yang saya hormati, Mokadimah mengikuti yang sudah disampaikan. Di sini berbicara organik, tapi organik yang sekarang memang berbeda dengan yang lain. Karena organik sekarang itu muncul siap membeli hasil produksinya. Tepuk tangan saudara-saudara. Kalau dari saya menjabat karena saya pensiun sudah 1,5 tahun. Dulu Sapianto biasa kong, biasa ada telem, pelompang, pelompung biasa. Tapi pelompong-pelompongnya itu positif. Di sini tadi saya punya gambaran. Kalau ngemplong, nah ini kan bahasa ngemplong, bahasa nyewa tahunan. Kalau nyewa tahunan itu sangat baik karena nanti bisa terpantau untuk penanaman organik yang melalui Bunda Roro. Kalau dulu ada benih tapi Bunda Madri. Nah sekarang Bunda Roro. Orang awur akan tahu Bunda Madri dulu ada. Ya benar ya Pak. Ada namanya Bunda Madri. Nah sekarang namanya Bunda Roro. Nah terkait dengan sewa, menurut saya nanti kalau hitungannya per perapat itu jadi 4.350.000. Berarti per ubin itu bukan 14 meter persegi, itu per ubin ketemunya 35.000. 35.000 dikalikan 700 ubin ketemunya 24.600 sekian, dibulatkan menjadi 25 juta per tahun. Berarti 2 panenan atau 3 panenan ngobrol nanti 1 hektar, berarti ketemunya sekitar 4.300.000 dan 4.400.000. Itu mungkin nanti perangkat desa seperti Mas Baru itu yang paling angel kan ya. Orang lah mengatur darat-darat baik, mau di darat-darat tapi perlakuannya nanti sama karena dalam satu lokasi kalau nggak salah yang di tepi jalan itu ketemunya 11 bau, 1 bau itu 500 ubin. Itu yang di tepi jalan khusus. Itu nanti bisa untuk dipasang banner perlakuan, itu bisa. Insya Allah nanti kalau dibeli kemplong, semuanya perangkat desa jualnya jual kemplongan. Berbeda dengan Tapianto karena punya Avanza mungkin sendiri, mungkin berbeda itu. Jadi menurut saya nanti akan muncul di Gandrung Manis itu akan muncul menanam padi, polanya pola organik dan memakai benih Bunda Roro. Untuk pengalaman saya juga sekarang sedang praktek. Saya praktek itu menanam padi mentik susu. Mentik susu, itu orang ngawur Pak Roro. Yang kemarin sebenarnya saya mau yaitu yang raja lele, tapi raja lelenya habis. Untuk diketahui
saya tidak berbicara organisasi, tidak berbicara politik. Yang penting warga masyarakat bisa memperlakukan menanam yang organik. Bahwa saya di sini untuk bisa menggerakkan, kaitannya saya di sini adalah LPPNU untuk Kecamatan MBC Gandrung dan Romangun. Juga saya menggerakkan, tapi di sini saya tidak berbicara masalah ini pakai baju ini baju ini. Yang penting warga masyarakat solid untuk bisa menanam organik, untuk bisa merubah perilaku untuk jenis kimia yang tadi disampaikan bahwa itu memang sudah didoktrin, ini harus pakai kimia dan lain-lain. Memang kalau tidak tahan uji, nah sekarang saya pakai metikani satu butir pun tidak pernah memakai yang kimia semuanya. Nah saya pakai apa? Itu dulunya saya pakai kencing saya sendiri. Kencing saya campur dengan ada kunyit, terus ada gula Jawa, terus ada terasi dan lain-lain. Ada empatnya Pak Budi itu dengan guru saya ini karena mantan TPL ini. Jadi saya memperlakukan seperti itu tapi masih mandiri dengan tujuan bahwa saya menyampaikan, mengajak kepada warga masyarakat. Saya di sini kalau baju saya adalah NU di sini, tapi di sini adalah warga masyarakat secara keseluruhan. Ayo bareng-bareng untuk masalah organik kita galakkan. Tapi kalau yang ini saya rasa untuk masalah sewa bisa direalisasi karena dia nanti Gandrung akan menjadi viral. Bahwa di tepi jalan kurang lebih sekitar 7-8 hektaran lah ya, sekitar 8 hektar. Mungkin dengan milik saya, karena saya sudah pensiun, saya ngemplong itu di Doni Hadjayati. Mungkin saya ya dibutuhkan kurang lebih sekitar 1,5 hektar ada lah. Berarti nanti yang sebelah utaranya masih gandeng, tidak pindah. Kalau saya mau dimasukkan di situ, karena saya bukan perangkat, saya nggak berani dengan perangkat desa dong. Bukan perangkat balik, kalau saya ikut. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih nanti kepada perangkat desa untuk bisa semua adalah perangkat desa dari Sabang sampai Merauke, di sana dari ujung timur sampai barat, semuanya milik Gandrung. Manis kurang lebih sekitar 6 hektar, ditambah saya berarti 1,5 hektar, ditambah berarti 7,5 hektar. Itu satu lokasi. Sementara itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Bapoktan bahwa sore hari ini jelas bahwa Ketua Bapoktan kelihatannya instruksi kepada perangkat desa yang mana petani supaya menggunakan Bunarwo dan SOP Bunarwo. Ketua Pak baru dan Ketua Derek ya, mantap. Terus kemudian Pak Ketua nanti yang punya teman perangkat desa, insya Allah sana besok kita bayar saya. Pak Santo Bu, Pak Santo berapa Bu Pak? Tapi baru. Terus apa sih gara Pak sih Pak? Kemarin itu ketemu saya suruh nyari pembeli yang mau nyewa itu. Jalannya berapa? Ya, beli malam ini. Yes, sepakat kita lagi saya. Oke, terima kasih nanti Pak Nabi ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu ya. Pak Junaidi insya Allah saya ke besok sama terus Bapak sekalian. Terima kasih Bapak Ibu, ini waktu yang sangat luar biasa. Monggo yang lain kaitannya dengan ternak, ini kan peternak lainnya juga bos, banyak peternak dan seterusnya. Maka sore hari ini kesempatan yang baik untuk nanti ada sebuah diskusi dan sebagainya dan nanti semuanya menjawab. Tetapi sebelumnya saya berharap bahwa Bunarwo itu menyiapkan benih padi, terus kemudian menyiapkan pupuk, gabah di Teles. Terus kemudian ini juga membuat Pak Budi ini juga salah satu
pensiunan POPT dari provinsi ini, 13 provinsi pensiun. Monggo siapa tahu ada diskusi tentang apa, mungkin Pak Ketum ada di sini. Silakan bagi Pak Budi peternak lainnya untuk menyampaikan diskusinya atau seperti apa, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pada Ketua Umum KMNT dan bertanya. Terima kasih juga untuk para hadirin yang diundang. Terima kasih juga untuk bapaknya yang di rumah. Di sini nanti lebih banyak membahas tentang pertanian ya Pak ya. Ya karena kemarin juga Pak Ibu yang Pak Khalid katakan bahwa nanti konsultasi sama ini ataupun dari Pak Ketum soal peternakan. Sebenarnya di sini tadi saya ingin menanyakan lebih jauh tentang pertanian. Tapi karena Pak saya di peternakan, saya mau mencoba mempertanyakan dari yang mohon maaf sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Ismail. Saya dari Bandung Selatan. Kebetulan saya juga ketua rukun tetangga juga. Di sini juga saya sebagai anggota kelompok ternak. Yang pertama saya tanyakan karena tadi dari Pak Ketum itu masalah luasan lahan. Ya, kalau masalah kambingnya mungkin banyak para pelaku ternak banyak yang mengelola kambing, tapi permasalahannya di lahan. Banyak kan di sini masih banyak para peternak yang memakai sistem tradisional, rumput maupun rumput hijau atau rumput hijau. Kemungkinan besar kan di sini dari KMNT itu sendiri nanti dengan sistem pola pakan yang berbeda atau dengan sistem pola pakan yang kering. Mungkin terjadinya seperti itu. Jadi kalau saya sendiri sebagai anggota kelompok ternak atau kita sosialisasi itu sangatlah bukan susah sih, tapi mereka masih belum bisa menerima apa yang kita tahu, kita sampaikan ke para anggota atau para peternak itu masih susah. Yang pertama itu. Terus yang saya mau tanyakan lebih jauh, karena tadi disampaikan lahan 1 hektar sendiri, kami juga berakhir ya. Karena lahan 1 hektar itu belum tentu dari 1-2 orang, bahkan lebih dari 2 orang yang diinginkan. Paling solusinya kita sewa lahan. Itu pun untuk hijauan yang akan dikeringkan. Kalau lokasi kemungkinan besar kalau per individu itu juga nggak punya. Kalau lahan 1 hektar itu sendiri buat persiapan bahan dan tangga sangatlah jauh. Nah, jadi di sini saya mau menanyakan apakah di perkecil luasannya kita masih bisa mengajukan apa yang kita mitrakan gitu. Jadi di lokasi yang lebih sempit ataupun kita lebih sedikit lokasinya, kita tetap bisa mensuplai pakan, bisa bermitra dengan KMNT sendiri. Yang pertama itu. Terus sistem kontraknya dengan mitra itu seperti apa? Karena tadi misalkan domba dan pakannya itu dari KMNT ya. Nah berarti di sini kita kan tidak menyiapkan ataupun kita rundingkan lebih lanjut seperti itu. Terus masalah standar lokasi juga itu yang tadi saya tanyakan lebih utama ya, karena kebanyakan tidak mempunyai lahan yang standar dengan harapan KMNT itu sendiri. Ada minder Pak, saya mungkin belum minder kalau lahan 1 hektar standar dari KMNT sendiri. Jadi ini juga ada di perbatasan Jawa Barat yang ada di Hidayah ada, terus di sekarang yang baru ada di Indonesia ini. Itu ada peternakan, cuma nggak tahu itu jadi ataupun dari sumber langsung. Mereka juga pakai sistem kering, cuman saya masih belum bisa lanjut di sini seperti apa.
mungkin itu aja yang saya tanyakan. Apakah standarisasi dari KMNT itu sendiri masalah luasan untuk kita mengajukan peternakan itu sendiri di angka 1 hektar sama itu. Dari sistem peternakan itu cukup loh saya menanyakan itu, karena nanti juga kita bisa bahas atau dibicarakan lebih lanjut. Nah, saya menarik di pertanyaan karena tadi yang disampaikan kan 570 kali tanam. Yang pertama di sini kan para bapak-bapak pelaku tani itu belum tahu cara semuanya, belum tahu cara pemupukan yang tadi disampaikan sampai 8-9 kali. Perut juga kan masih berkelara. Banyak ada beberapa pertanyaan, 1, 2, 3. Dari 5 pertanyaan dari saya di sektor pertanian. Yang pertama, semua bibitnya seperti apa? Kita kan juga harus ada arahan ataupun harus ada panduan. Ya, yang pertama itu. Karena biasanya kita kan ya secara tradisional apa yang kita tahu dari tetangga ataupun orang yang lebih dulu bertani. Pertama itu. Yang kedua, apakah hasil MT 1 dan 2 itu bisa sama? Karena di sini kan kalau MT 2 biasanya lebih rendah. Yang kedua itu, yang ketiga masalah perlakuan MT 1 dan MT 2. Jadi dari pemupukan dan perawatan yang lain. Yang selanjutnya pemupukan. Di sini juga saya bertanya juga ya Pak ya. Jadi saya masih kurang paham tentang pemupukan. Ya HST ataupun di angka HST berapa kita memupuk sampai mendekati panen. Apa yang tadi disampaikan 8-9 kali itu di angka HST berapa? Karena biasanya kan tadi disampaikan juga 92. Jadi kalau kita rata-rata itu rata-rata kan sekitar 4 bulan 100 hari ya terlalu. Terus yang selanjutnya yang kelima, kemarin juga dibicarakan apa itu? Jadi tentang batang dan gilirnya ataupun tangkainya itu lebih besar, lebih banyak tangkainya kan. Nah di sini kan ataupun dari dinas itu sendiri menyarankan bahwa kita cari bibit yang tahan di musim rendah. Nah apakah itu resikonya tinggi apa enggak di saat musim seperti itu ataupun musim yang banyak angin? Sebenarnya mungkin ini saya mewakili dari para pelaku tani sendiri ya. Karena tadi lebih banyak kan jauh dari itu yang digambarkan tadi tentang bibit bendera itu sendiri sebetulnya di sini dimasalahkan. Kalau kita tahu dari awal ataupun dari dasar tentang pengolahan lahan di tanahnya ya. Kalau kita nggak ngolah lahan, apa yang tadi disampaikan lahannya ini sakit, kita nggak tahu. Dan mindset orang sini ataupun para petani, kalau nggak boleh ya, kalau nggak tinggi ya. Dan dari ini pun merubah ke organik itu waktunya lama. Ya mungkin itu dulu dari saya. Nanti masalah jumlah kita lebih lanjut ya tanya. Mungkin itu aja dari saya. Mohon maaf bila salah, tidak saya menyebut perasaan. Kan semua, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Bapak, saya jawab. Kenapa saya direktur? Kalau saya direktur itu satu kawasan. Bekerja juga banyak. Pengawasannya juga enak. Terus nomor 2, apa itu hitungan tentang biaya. Kalau kita ada sih program, tapi saya nggak mau bicara tentang itu karena biaya bimbingan dan itu ditanggung oleh pemilik kandang. Jadi kandang sterilisasi dan standarisasi internasional. Jadi tingginya dan lain-lainnya itu dirumuskan semuanya. Begitu. Kenapa 1 hektar? Untuk pengawasan juga. Dan kalau 1 hektar juga untuk perkembangan pemantauan juga enak. Kalau untuk yang pertama itu kalau
sendiri rawan karena domba itu perlakuannya seperti bayi. Tapi nggak ada kambing, tapi domba. Jadi itu yang putih-putih itu yang bisa saya sampaikan karena saya punya pasarnya, kita punya pasar domba bukan pasar kambing. Itu yang ada karena kita mau bergerak kalau memang sudah ada pasar dan pasti nanti kasihan petani peternak sudah berternak terus tidak ada pasar. Memang kita makannya makan kering, makan silase. Nah, memang di awal itu ada namanya makanan dari kita. Apabila di sini sudah menyediakan, tetap teman-teman di sini untuk pengadaan pakan akan dibayar sesuai dengan yang ada. Itu. Jadi kita bikin semuanya bisa bikin makanan. Dan di sini juga untuk bahan-bahan makanan sangat banyak. Nah, tinggal edukasinya saja nanti. Kalau saya belajar ya tadi tentang biaya, tentang keamanan, tentang edukasinya. Tapi kalau tiap-tiap rumah bahaya. Bisa kita jalankan di Lamongan, kita jalankan di beberapa daerah. Kalau kecil-kecil itu resikonya sangat tinggi. Terus untuk pertanian, jalan kalau penyemaian itu tergantung daerah masing-masing. Kadang-kadang kita memberikan metode yang paling enak, teman-teman di daerah nggak mau, ya kita ngurut aturan budaya sana. Kebiasaan di daerah sini itu kita ikuti, cuma memang bibit dari kita dan pupuk dari kita. Sebenarnya itu bukan pupuk, itu makhluk hidup yang dilepaskan kembali, mikroba. Kalau saya ngomong pupuk itu bukan, tapi kan mindsetnya orang Indonesia itu pupuk. Sebenarnya itu bukan pupuk, jadi mikroba. Ada beberapa campuran mikroba. Untuk nutrisi kami juga begitu. Sebenarnya bukan pupuk, untuk menghidupkan makanan. Kalau ada padi kita ini alhamdulillah menunjukkan cuaca. Hujan silakan, panas silakan. Kita tanam di Sumatera hidup, kita tanam di Papua hidup, kita tanam di Jawa Tengah yang banyak airnya hidup. Di tempat kering alhamdulillah tadi di Plumprit yang kena banjir alhamdulillah masih bisa 470, 480. Ini yang pertama. Jadi saya datang pagi-pagi ke sana itu. Yang penting itu namanya kalau SOP itu untuk pertama pengolahan tanah itu nyemprot 2 kali sampai 3 kali sebelum tanah saja. Terus HSP 7 nyemprot sekali, HSP 14 nyemprot sekali, langsung ke 30 sampai 35 nyemprot sudah 3 kali. Nah, setelah itu di 60 4 kali. Nah, 4 kali tambah 7 kali, tambah 2 kali. Di umur 60 lihat kondisi 90 berapa itu sudah panen, tidak sampai 100. Padahal tinggi, sangat tinggi 130 120. Kenapa tinggi? Karena bulurnya juga banyak. Kalau pendek, bulurnya banyak, wah, nggak masuk akal. Jadi itu katanya Pak tadi tinggi, itu yang yang ada. Sebenarnya bukan pupuk, tapi memang kelemahan kita tidak ada pupuk tabur. Nah, adanya semprot, makanya kalau sudah banyak ya semoga nanti yang di pinggir jalan katanya Pak Kapoktan ini bisa 5 hektar, jadi penyemprotannya pakai drone. Nah, ngiri pakai drone nggak terlalu. Jadi pertanyaannya nanti teman-teman yang tukang nyemprot ini penghasilannya dari mana? Tapi kalau memang berkenan di drone tidak apa-apa. Itu. Jadi itu yang kita lakukan untuk penyemaian. Oke. Kalau mau edukasi kita berikan edukasi, ada beberapa. Malahan kalau kita pakai mesin, kita tidak pakai di itu. Ada tabung kecil-kecil itu. Pak mungkin sudah mendapat edukasi dari pemerintah dan yang lain-lainnya.
itu kan ditaruh apa itu namanya langsung ditanam. Banyak, ada juga yang pakai apa itu jaring, setelah disemai ditata itu dipakai jaring dulu, terus apa ditabur lah. Jadi waktu tinggal ngambil saja. Nah, tapi kan itu kan juga bermasalah bagi daerah. Kalau saya terapkan itu di sini, orang kan dunia baru. Yang ada dulu, kalau memang sudah ada emasnya seperti mau berubah, oke kita dikasih mau yang mana. Menurut kita yang enak ini. Menurut sampai belum tentu. Itu kita. Jadi budaya kita. Mau nanam di Jawa Tengah, mau di Jawa Tengah bagian utara, mau bakar menyan, mau baca tumpah, di sini selawatan, kita juga nggak tahu kesenangannya masing-masing di Jawa Timur. Jadi kita mengikuti adat budaya daerah. Jadi itu yang kita terapkan. Kalau untuk penyemaian, yang penting tunggu sebelum disemai, direndam 2 hari pakai mikroba. Kita itu baru ditiriskan atau ditaruh di mana, tunggu. Kalau langsung di tempat semaian, ada yang enak juga. Setelah disemai, kita kasih apa itu namanya saringan. Apa itu seperti kain, tapi lubang-lubang itu, waktu itu enak. Pada waktu umur 10 sampai 20 hari tinggal ngebiak gini aja tutup semuanya. Lah macam-macam. Kalau masalah itu beda-beda, beda daerah beda. Kapan itu dulu saya memaksakan di mana di Indramayu nggak bisa, karena Indramayu mempunyai kebiasaan sendiri. Terus di Sumsel beda lagi, di Kecik, kanan macam-macam. Ada juga nggak di Kecik, di Musirawas di sana juga lebih sana beda lagi. Di sini juga beda lagi, 2 kali kerja malah ditanam, ditaruh di apa itu mau ditanam lagi. Ya sudah kita mengikuti kalau masalah itu. Iya, pokoknya itu. Ya, di Pangandaran itu. Saya mengikuti yang penting tanam. Nah, tanamnya 4 sampai 5 biar hasilnya bagus, karena anakan di Bunda itu tidak kurang bagus lah. Itu. Jadi itu sekilas untuk kalau saya senang praktek. Malahan saya masuk pertama ini ada Kang Indra, ada Kang Yaumi, ada apa itu Kang Uji, masuk ke Prusda. Saya dikira jualan pupuk, ambil sama konsultannya Prusda, profesor lah, orang pinter. Saya nggak banyak ngomong, ayo taruhan dengan saya, kamu pakai benih yang terhebat di dunia, pupuk terhebat di dunia, saya cuma pakai ini, pupuknya ini. Dan saya titipkan ke kamu, dan tak bawa pulang. Nanti tak campur-campurin apa enggak, tak titipkan. Kita lihat hasilnya. Tak berani. Pilih mobil saya, rumah saya, atau uang saya. Kalau kamu punya begitu Pak, ada di Prusda. Silakan. Tak teguh. Nah, itu. Titipannya Pak Teguh saya tantang, konsultannya Pak Teguh. Diam. Tadi ikut. Gimana Pak? Ya. Jadi itu. Kalau saya tanding. Itu. Saya bukan teori, karena saya bukan insinyur pertanian. Dan kecil saya tidak diajarin pertanian sama ibu ya. Tapi karena gesekan alam, saya itu bisa sedikit-sedikit sampai diajari. Itu. Diajari bagaimana cara bikin pupuk 1 tetes untuk 1 hektar, sudah diajari. Semoga beberapa bulan lagi saya bisa mengaplikasikan itu. Saya didatangi yang namanya Empu Modul. Nah, ini tidak masuk akal, diajarin. Lah, padi ini juga begini dulu, nggak banyak seperti ini. Tapi kalian kan dengan itu yang ngajarin. Ya mungkin angin lah. Tapi saya namanya Empu Modul. Bicara dengan saya. Nah, ini lagi ngembangkan yang sampai 700 sudah 600 berapa gitu, sudah hampir 700. Mungkin panen yang depan ini kita ada lab sendiri untuk mengembangkan begitu. Jadi belajar saya dari angin, bukan dari buku Indonesia Pertanian.
Bahkan profesor teman-teman saya itu begitu, dia punya apa itu. Bahkan mikroba juga, padahal mikroba itu banyak yang pinter. Mungkin Pak Parno pinter, mungkin bapaknya pinter, mungkin kepala Gaboktan ini pinter, tapi tidak pernah mengaplikasikan dan tidak mau pernah apa itu bicara kepada mikroba itu. Saya lakukan, akhirnya membantu. Saya hampir 100 hektar yang sudah saya tanam dari sekilo. Dikembangkan sampai di sini. Nah, ini kita sudah siap 10 ton bibit. Tapi yang sama bukan apa itu pengembangan yang baru. Gitu. Nanti mungkin 4 bulan, 4 kali panen lagi. Setelah tanahnya di sini sudah terobati dengan haranya hidup, planktonnya hidup, mikrobanya hidup, bakterinya tanah hidup, kayaknya mungkin berani yang sampai 800 itu. Dan jangan khawatir, dibeli lagi oleh Kang Hermi. Jangan khawatir. Tapi ya gitu, kami bener jamin. Tapi silakan jual dulu. Jangan kami dibilang kapitalis. Mau nanam karena mau apa dibeli kembali enggak? Silakan beli, kan jual. Kalau memang ada yang lebih bagus, silakan. Kalau tidak ada, bilang ke Pak Helmi, juga ya. Timbang saya katanya dia dijual ke Pak Helmi. Iya, lebih 100 atau 200. Kalau hatinya Pak Helmi bagus, ya tambah 200. Iya. Tapi kalau lagi marahan sama istrinya mungkin 100. Paling tetap ditambahi. Tetap ditambahi. Begitu. Kenapa? Kita tahu kelebihan dari ini. Berasnya kita tahu. Insya Allah berasnya 2 hari sampai 3 hari belum basi. Karena perkawinan silang. Ini yang dilakukan itu saja. Jadi bahwa itu kenapa sampai 9 itu 3 kali saja sebelum tanam itu sudah nyemprot 3 kali. Ya, jadi ya ala kadarnya lah. Setelah disemprot dibaca. Mau baca kedua menghaluskan dibaca atau disemprot dulu sore. Kenapa? Menghidupkan bakteri di situ. Jadi yang mati-mati di situ akan diurai kembali menjadi makanannya si padi ini. Mau nanam sorenya kita semprot dulu, baru tanam. 7 hari semprot 14 hari atau 15 hari atau 16 hari semprot 5. Terus umur 60 ya semprot. Umur 90 semprot 2 kali di situ. Jadi antara 8 sampai 9. Begitu. Satu semprotan, satu gelas aqua atau 220 ml. Satu tangki. Nah, kalau tambahin dan dilihat. Jadi kalau kita tanam jangan kita tanam nunggu panen enggak. Sore disambangin, diajak sholawatan, diajak ginting-gintingan, diajak kupluan, terserah bidangnya apa, di gudang. Itu akan menambah apa itu namanya kehidupan padi tersebut lebih. Begitu akhirnya bagus. Nah itu kita belajar ketika kita orang Barat, orang apa itu orang Timur yang mengutamakan etika. Mungkin itu Pak, ada lagi? Kurang 10 menit. Monggo Pak Dini, barangkali ada pertanyaan. Bapak Ibu masih ada ya? Atau enggak? Monggo yang mau bertanya mumpung masih ada Pak Tum, ada Plim, silakan Pak Kedet. Terima kasih. Waktunya ini mungkin hampir sama dengan yang lain, tapi kami cenderungnya lebih ke peternakannya. Kalau pertanian dia sudah oke semua.
rumah pertanian untuk harganya peternak. Nah, karena ini kan ada sebenarnya ini kan dari bos kita kan ada 4 bidang kalau nggak salah, 4 atau 3 lah. Satu pertanian, peternakan, lumbu celeng, Beneng. terus perikanan. Tapi memang kalau di perikanan memang di sini agak susah. Yang itu untuk lumbu ini memang kadang masyarakat itu masa lumbu lah gitu. Terus yang nanti saya browsing juga yang di Sumatera kemarin nanam porang dan sebagainya. Kita udah kita memang KPM apa NNT itu di pas di mungkin banyak lain tanam berbagai macam seperti itu. Di peternakan tadi memang kami keduanya itu bos ini memang kalau lokasi kami selalu yang berusaha untuk menginventarisasi untuk yang lahan 1 hektar hamparan khususnya di daratan itu memang kami menunjuk memang tidak ada atau jarang paling banter ya 200 itu masih banyak pepohonan, tidak ada tanah yang lapang luas gitu seperti itu. Dan tetap ada pepohonan. Paling kalau ada di pekarangan luas kami sudah ini dari masyarakat ya paling itu sekitar 100 lebih, 50 lebih seperti itu. Nah, jadi paling hanya itu. Tapi masyarakat kami sebenarnya ini pengen meningkatkan dari sektor itu juga, karena kalau petani kadang juga nggak punya sawah, masyarakat kita hanya sebagai buruh kadang seperti itu. Jadi ini juga harapan nanti bisa misalkan kasih kesempatan tidak diperlukan mau ada solusi terkait yang ya kecil tapi tidak terlalu jauh, masa kompleks. Oke, nah ini pekarangan si A, ini pekarangan si B, kayak gitu loh. Nah, jadi tidak geblok milik satu orang. Misalnya tanahnya pakai satu contoh belakang rumahnya, keletan rumah saya, kan belakangnya ini ada pekarangan saya, keletan belakangnya Pak Mail kan gitu. Ya jadinya sih saya ini belum sampai mereka. Tidak bisa ya. Mohon maaf, tapi kalau untuk membina kita arahkan untuk makanan, kita siap untuk membina. Oh, dari aturan apa itu kami tidak bisa menentang aturan kita karena itu sudah melalui uji coba, melalui semuanya. Tapi kalau untuk membina siap. Tapi kalau Pak Sekdes dengan pemerintah desa ada duit, mungkin Pak Sekdes kita bina. Kita arahkan kandang yang sesuai standar internasional bagaimana. Mungkin kami bisa membantu untuk domba-dombanya sama makanannya. Tapi untuk kandang saya tidak katakan mohon maaf tidak bisa. Oh, berarti kalau misalkan yang 1 hektar itu kandang dari sana semua? Iya. Oh, Karena ini mungkin dari masyarakat, kandang dari masyarakat kita ya. di bisa. Oh, gitu Kalau itu bisa. Sangat Bisa. Oh, maksud kami mungkin seperti itu Pak. Tapi kalau ada begitu pembagiannya 30% buat masyarakat. Iya. Yang 70 sana. Ya enggak, kita tetap 50. Iya. Yang 20 itu untuk operasional. Maksudnya itu untuk manajemen. Termasuk Mas Sekdes kalau ikut di manajemen kok. Oh iya. Dan 5% itu ada CSR. Ya. Dan CSR itu tidak dikasihkan apa itu desa dengan uang. Kita nggak kepingin. Jadi ada dulu umpamanya 100.000, diberikan lampu musola, itu, atau paving-pavingisasi dan yang lain-lainnya. Tapi kalau memang masyarakat mau, akan kita itu usahakan domba-domba itu, karena bukan kambing loh Pak ya, domba. Ya, jangan salah, domba. Jadi kita usahakan itu. Tapi kalau disuruh bangun kami enggak. Dan pembagiannya masyarakat tersebut 30% gitu. Saya tidak tahu kok memang. Kalau memang ada berapa itu kita arahkan. Jadi maksudnya kita arahkan ketinggian dari kandang ini berapa, itu alur apa itu air seninya itu berapa, itu diatur semuanya. Karena kami dengar dari Jamur Bulan ini kan besok mau ada tugas buat kandang. Bang nanti di
biar nanti bisa berkesinambungan dengan bos ya andangnya yang sesuai dengan mas sesuai aturan kita ya. Ya, tingginya 80 cm, 80 cm atau 1 meter itu aja. Dan di bawahnya itu harus diplester. Diplester atau daripada kita beli pipa, karena apa? Air itu bisa kita manfaatin juga nanti. Air seninya itu laku, tapi kan nggak baik diomong di depan. Tapi itu tidak pembagian yang tidak tertulis, tetap dibagi, tapi tidak boleh tertulis. Menurut agama begitu. Sama kotoran hewannya, kuhi. Tuh. Jadi itu kalau memang ada apa itu nembak berapa kali berapa nanti hubungi nanti kita kasih spek gambar. Nah, tuh. Kalau itu, jadi biasanya masukkan kandang. Bebannya juga dihitung, tidak boleh kurang dari 15 kilo. Di 15 kilo up. Diambilnya 35. Iya, 20 kilo itu 2 bulan setengah target. Pakannya tetap dari bulan sana pakan atau tetap? Iya, dari sana kita ngirim mikoba saja. Nanti dicuri-curi kenapa apa di situ. Iya, kenapa? Kita pakai kering. Kenapa pakai kering? Itu untuk ususnya itu biar masih bagus dan yang lain-lainnya itu untuk itu. Jadi setelah itu nanti kita datangkan mesin chopper. Chopper domba bukan chopper sapi. Chopper dianginkan sebentar, setengah jam. Kita semprot mikrobanya salah, sama pupuknya dengan salah. Setelah itu dibungkus yang rapi, angin nggak masuk, dia nggak campuran. Setelah itu 2 hari dari mana? Nah itu nanti kalau memang itu dihargai tarifnya berapa? Nah nanti dihargai nanti sebenarnya nanti pas kalau sudah siap karena waktunya begitu Pak. Intinya kami siap kalau memang disiapkan Anda. Kalau nggak ada kambingnya ini saya masukkan nanti ke bersiap ya. Ya, terima kasih buat ini terkait dengan itu. Ini mungkin tadi juga pertanyaan yang belum yang saya sedang kapan gue ya. Makan sedikit seperti itu. Intinya kalau 1 hektar memang kami keberatan, tapi kalau ada solusi artinya kalau di luar 1 hektar kami menyediakan kandang dalam dapat dari kambingnya di sana proses apa ini lebih lanjut nanti kita kontak nanti. Saya kira itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambah lagi Pak, nanti kalau sudah seperti itu yang kita masak kita ajari bikin satu domba MMP. Jadi hot plate. Jadi dombanya nanti tidak dijual keluar, terus tidak usah ke Brunei, dimanfaatkan ini dan domba kita setelah makan fermentasi tersebut bebas kolesterol. Mungkin dari saya mohon maaf, saya mohon pamit juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.